Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali gini di channel Hafiz Kurniawan. Mungkin diantara kalian ada yang nanya, kenapa sih kok nggak upload video lagi? Kenapa udah lama nggak upload video? Kenapa aku tunggu notifikasinya kok videonya nggak ada? Loh, kenapa sih kok udah lama kayaknya nggak buat konten lagi? Mungkin diantara kalian ada yang bertanya-tanya. Jadi sebenarnya sejak sekitar setelah bulan Syawal itu, ketika di awal bulan Syawal itu kan ada ya konten lebaran, kemudian konten bersama teman-teman. Nah, sejak saat itu mungkin aku nggak aktif lagi upload video karena ada beberapa hal, satu dan lain hal yang buat mungkin aku lebih pentingin untuk kayaknya istirahat dulu deh YouTube-nya, nanti mau ngerjain yang lebih penting dulu. Nah, sekarang insya Allah aku mulai mau untuk membuat konten lagi di YouTube, membuat konten yang mungkin bisa kalian semua bisa mendapatkan inti atau isi dari video ini. Nah, sebelum itu terima kasih aku ucapkan kepada kalian yang udah nonton video ini, karena kalian sudah kembali ke channel Hafiz Kurniawan. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau cerita pengalaman tentang kemarin pada saat traveling bersama dua temanku, teman SMA ya, teman Diman dulu. Nah, kemarin jadi kita itu ke air terjun yang ada di Tanggamus. Banyak sekali cerita dan pengalaman yang kita dapatkan dari diantara beberapa tempat itu pasti ada prosesnya dan ada kenangannya lah, ada kayak cerita dan pengalamannya gitu. Nah, sebelum aku cerita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like video ini apabila bermanfaat, dan selamat menonton video di channel Hafiz Kurniawan tentang cerita pengalaman trip to Tanggamus. Tanggamus itu jadi salah satu daerah yang ada di Provinsi Lampung, di mana memiliki banyak sekali tempat wisata, banyak sekali destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi. Nah, kemarin sekitar pagi jam 7 itu aku berangkat dari rumah, kurang lebih selama 4 jam ya, 4 atau 5 jam, sejauh 150 atau 160 km lokasinya. Nah, setelah sampai di sana ternyata kita belum selesai nih, karena ketika udah sampai di kotanya kita harus masuk ke daerah hutan, dimana itu daerah pegunungan. Kita motoran dengan jalan kurang lebih lebar 1 meter ya, sebelah kiri ini jurang, sebelah kanan ini tebing. Jadi kita harus melewati itu, dimana itu nggak bisa dilalui oleh motor. Jadi ketika sudah masuk hutan, motor itu parkir di tempat memang ada parkiran, kemudian aku sama teman-teman jalan dengan trek yang cukup ekstrim ya. Jadi kayak naik terus turun lagi, naik turun lagi, dan itu sejauh kurang lebih kalau ditarik lurus tuh 200 meter. Jadi muterin tebing lah pokoknya ya. Kemarin sampai hampir ada kayak kepikiran untuk udah deh kayaknya jauh banget deh, balik lagi gitu, maksudnya udah deh kayaknya capek gitu. Tapi mikir lagi, kita udah jauh-jauh 4 jam atau 4 sampai 5 jam kesini, masa kita balik lagi? Dan akhirnya kita putuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Dan setibanya di air terjunnya, dan ternyata Masya Allah sekali ya, air terjunnya itu tinggi banget, sekitar 30 atau 40 meter gitu ya, pokoknya tinggi. Dan ya ternyata memang kalau tempat-tempat yang tersembunyi itu mempunyai keindahan alam yang sangat luar biasa, walaupun memang belum dikelola ya, karena memang jalan itu masih kurang safety. Cuma mungkin ada beberapa yang menggunakan semen, tapi masih banyak jalan menggunakan tanah dakian, sambil kita memegang ada pohon-pohon sebagai pengaman kita agar tidak terpleset ke jurang. Karena kemarin juga kebetulan habis hujan, jadi jalan juga licin, sampai kemarin aku sendiri kepleset, dan untung ada pohon sehingga bisa pegangan. Kalau nggak ada pohon mungkin bisa terperosok ke bawah ya. Alhamdulillah masih bisa selamat. Setibanya di air terjun itu ya istirahat sebentar, karena memang capek juga treknya, keringetan, panas ya. Kemudian setibanya istirahat, habis itu istirahat kan tadi ya, habis itu langsung foto-foto buat video, buat nanti ada cuplikan-cuplikannya, cuplikan videonya proses perjalanan, nanti kalian lihat ada di sini. Di lagi atas lagi. Guys, itu air terjunnya. Ini berasa lagi seperti mendaki gunung, sungguh sangat luar biasa.
Nah, kalau kalian perhatiin, ini memang treknya ini cukup ya dibilang susah banget ya, lumayan gitu, cuma nggak susah-susah banget, mungkin ada yang lebih susah gitu ya. Mungkin kalau untuk air terjun yang pertama ini memang kita butuh effort atau lebih ekstra lagi untuk menuju ke tempatnya, dan mungkin bisa dibilang nggak semua orang bisa ke situ ya kalau nggak punya kemauan yang kuat. Karena kemarin ada barengan kita di belakang itu mereka putar balik atau mungkin ragu karena memang terlalu jauh. Jadi ya mungkin harus punya niatan yang benar-benar niat lah pokoknya, tekadnya kuat sehingga bisa sampai ke tempatnya. Karena kan ketika udah melewati jalan yang susah itu tadi, yang bahaya, yang ekstrim, ketika udah sampai di air terjunnya kita kan masih harus balik lagi. Masa ya kita mau tinggal di situ? Nah, kita harus balik dan itu pun butuh tenaga lagi, dan kalau capek ya istirahat karena memang perjalanan juga cukup jauh, 200 meter tadi dengan trek yang seperti naik turun seperti itu. Nah, untuk di hari esoknya atau di hari keduanya itu kita berkunjung, aku bersama teman-teman tadi berkunjung ke air terjun Wailalaan. Nah, air terjun ini memang udah terkenal banget ya di Tanggamus sebagai mungkin ikoniknya Kota Agung atau Kabupaten Tanggamus itu. Nah, di air terjun ini memang udah dikelola, jadi ada biaya masuknya, kemudian biaya parkirnya juga ada, kemudian ada yang jualan, ada sewa ban karena di situ juga bisa berenang. Air terjun itu nggak terlalu tinggi, sekitar 5-7 meter, dan di situ bisa berenang di bawahnya karena mungkin kurang dari 1 meter dalamnya. Jadi itu kesempatan mungkin untuk kalian yang pengen berenang di air terjun. Nah, di situ bisa, karena kalau di tempat sebelumnya mungkin bisa dibilang cukup bahaya karena kan tinggi ya, 30-40 meter. Jadi tekanan air juga lebih tinggi. Kalau ini kan nggak terlalu tinggi, jadi masih aman lah, walaupun tetap ada batas-batasan yang harus kita terapkan ya biar kita bisa selamat. Nah, kalau di air terjun yang kedua ini nanti aku ada cuplikannya juga, nanti aku akan tayangkan di sini. Nah, di cuplikan ini kalian bisa lihat ya, mungkin air terjunnya itu bisa lebih biru warnanya, karena yang sebelumnya itu kan hanya putih ya, karena mungkin ya sampai bawah tuh warnanya agak coklat gitu. Tapi yang di sini airnya bisa biru, mungkin karena memang benar-benar jernih airnya, nggak ada lumpur di bawah tanah sehingga bisa menciptakan air-air yang berwarna biru yang menggenang di sekitar air terjun itu. Perjalanannya juga cukup mudah karena ada di pinggir jalan raya, jadi bisa mampir, bisa singgah sebentar untuk menikmati pemandangan alam tersebut. Cuma dari parkiran ke tempat air terjun itu cukup jauh, sekitar mungkin 150 atau 200 meter. Itu kita turun tangga ke bawah terus, nanti setelah ketemu di bawah itu kelihatan air terjunnya, suaranya udah mulai kedengeran gitu. Jadi untuk kesimpulannya dari video ini ya, memang kalau tempat-tempat yang bagus gitu kadang butuh apa ya, kayak lebih kayak niat yang lebih kuat lagi, karena memang tempatnya itu susah karena masih alami. Misalnya belum ada yang kayak kayak perubahan-perubahan yang bersifat buatan manusia gitu. Karena kalau masih alami, masih di tengah hutan, masih di tengah gunung ya, hutan di gunung, mungkin ya masih kita ngeliat ada hewan-hewan liar sedikit, seperti mungkin ada sejenis bajing atau tupai ya, bajing itu tupai. Nah, kemudian ada lagi hewan-hewan ya yang ada di sekitar situlah. Kalau masih alami banget kan masih banyak makhluk hidup yang ada di situ gitu. Mungkin cerita ini semoga bisa menginformasikan kepada kalian, ini sebagai sharing juga, karena kemarin sebenarnya mau buat konten sama dua temanku yang kemarin pergi bareng, cuma karena waktu terbatas mereka juga harus pulang ke rumah lagi, jadi nggak sempat untuk buat konten bareng. Nah, mungkin cerita ini bisa jadi referensi kalian. Jadi yang pertama tadi itu air terjun Lamuran, itu ada di desa Lamuran, kemudian itu di kecamatan atau di mana ya, di daerah mana, Kota Agung, pokoknya Kota Agung Timur kalau nggak salah, Kabupaten Tanggamus. Nah, yang satunya juga masih di Kota Agung Timur ya kalau nggak salah, masih itu ada di desanya, aku kurang tahu, tapi itu nama air terjun Wailalaan. Ini udah terkenal banget pokoknya air terjun ini. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Mohon maaf bila mungkin ada salah kata atau salah dalam penyebutan lokasi ataupun dan sebagainya. Semoga bisa berbagi cerita kepada teman-teman semua yang ingin traveling. Jangan takut untuk melewati trek-trek yang sulit, karena memang sesuatu yang luar biasa itu butuh perjuangan juga gitu. Terima kasih, jangan lupa untuk
like video ini jika memang bermanfaat dan menginformasi dan mengedukasi kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.